Ya, meski neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 35 bulan secara berturut-turut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kinerja ekspor nasional yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 11,3% secara year on year dan impor yang turun 6,2% secara tahunan. Menurut Sri Mulyani, perlambatan kinerja ekspor dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global akibat geopolitik, inflasi yang tinggi, serta lonjakan suku bunga. Sri Mulyani menegaskan perlu kewaspadaan dalam menghadapi kondisi global seperti saat ini. Hal tersebut tercermin dari kondisi ekonomi Vietnam yang sebelumnya dikatakan resilient, namun saat ini mulai terlihat pelemahan yang terjadi. Ini tren yang harus kita waspadai karena sektor eksternal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tadi saya sampaikan memang mengalami dampak yang sangat berat akibat di satu sisi geopolitik, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, atau pengetatan likuiditas yang semuanya membuat perlemahan di dalam perekonomian negara-negara maju tujuan ekspor. Ya, sementara itu Direktur Eksekutif KORE Indonesia Muhammad Faisal mendorong pemerintah untuk melakukan langkah strategis untuk mengatasi perlambatan kinerja ekspor yang berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan. Pasalnya berdasarkan data BPS, kinerja ekspor seluruh sektor industri pada Maret 2023 mengalami perlambatan secara tahunan. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,67%. Diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 12,03%, tambang dan lainnya 4,63%, dan sektor migas 4,76%. Pemerintah diharapkan mampu membuka pasar ekspor baru untuk mendongkrak kinerja ekspor ke depan. Surplus mengalami penurunan dari lebih dari 5 miliar US dollar menjadi hanya 2,9 miliar US dollar. Nah, ini tidak lepas dari lonjakan dari impor yang signifikan ya pada bulan Maret, sementara dari sisi ekspor peningkatannya relatif marginal. Nah, kalau kita melihat secara pola di bulan-bulan Ramadan atau juga Lebaran memang ada peningkatan dari sisi impor dan ekspor, ya terutama impor. Nah, jadi kalau dari bulan ke bulan ini sebetulnya masih relatif sama dengan pola bulanan umumnya setiap tahun. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita melihat secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Maret, artinya kuartal pertama, surplus perdagangan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun